Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih utama, ada yang kurang utama, ada yang tidak utama. Amal apa yang paling utama? Para ulama mengatakan amal yang paling utama dalam setiap waktu adalah amalan yang dituntut pada waktu tersebut untuk dilakukan. Ketika ada orang tenggelam, maka paling utama pada saat kita melihat itu adalah menyelamatkan orang itu. Sholat itu paling utama, tapi pas ada orang tenggelam kita sholat, nggak utama. Saya tak sholat dulu biar dia mati dulu, nggak bisa. Kaitannya apa dengan korban yang akan kita bahas? Amalan yang paling utama pada tanggal 10 Dzulhijjah berarti adalah korban. Salat Idul Adha, kemudian korban. Ketika dikumandangkan azan, amalan yang paling utama adalah salat berjamaah. Makanya Rasulullah itu setiap hari membantu urusan keluarganya, istrinya di rumah. Begitu azan terdengar langsung keluar ke masjid, karena itulah amalan yang paling utama. Nah, insya Allah kita akan membahas amalan yang paling utama untuk tanggal 10 Dzulhijjah, korban Idul Adha. Ini saya sudah membuat satu tulisan fikih kurban ringkas. Ini sebenarnya sudah saya tulis pada waktu yang lampau, tapi ini saya ganti tanggalnya tahun 2024 karena sekarang dikaji pada tahun 2024. Kalau kita membahas fikih kurban, kita akan membahas minimal 6 masalah. Hukumnya, fadilahnya, hewannya, syarat sahnya, waktunya, yang paling utamanya, doa menyembelihnya, berserikat padanya, berserikat yang tidak sah, korban untuk mayit, pembagiannya, menjual kulitnya, korban digabung dengan akikah, hewan korban dari orang kafir, salah kaprah, korban rojak. Ini minimal yang akan kita bahas. Ini karena banyaknya yang akan kita bahas, insya Allah saya akan bahas secara ringkas saja. Tidak semua saya tampilkan dalilnya. Yang pertama tentang hukum. Ini ada dua, maksudnya ada dua pendapat. Jadi masing-masing ini saya jelaskan secara ringkas. Ada dua pendapat. Pendapat mazhab Hanafi mengatakan korban Idul Adha wajib. Berarti yang tidak korban maka berdosa. Tapi tiga mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan hukumnya sunnah. Tapi meskipun sunnah, tolong betul-betul kita memperhatikan korban. Kenapa? Karena dia adalah amal paling utama pada tanggal 10 Dzulhijjah. Rasulullah SAW di Madinah setiap tahun berkorban, padahal hukumnya sunnah, tidak pernah meninggalkan. Allah menyebutkan tentang korban secara langsung, fasholli lirabbika wanhar, menunjukkan pentingnya. Kalau tidak penting nggak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan setelah menceritakan Nabi Ibrahim bahwa dia menyembelih putranya Nabi Ismail, kemudian diganti dengan kambing, maka Allah katakan ittabi'u millata Ibrahim, ikutilah ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi meskipun sunnah, tapi ini jangan disepelekan. Ini masalah yang penting korban ini. Adapun fadilahnya, maka ada dua hadis di sini, hadis yang khusus dan hadis yang umum. Hadis yang khusus tidak ada yang sahih. Semua hadis yang khusus tentang fadilah korban semuanya dhaif. Saya kasihkan satu contoh yang paling populer. Istafrihu duhayakum, pilihlah yang paling utama untuk korban Idul Adha, fa innaha matayakum, karena dia akan menjadi tungganganmu ala sirat, di atas jembatan, di atas neraka jahanam. Ini hadis derajatnya dhaif. Dan ini hadis dijadikan salah paham oleh sebagian orang. Sebagian orang mengatakan korban Idul Adha seumur hidup cukup sekali, karena tujuannya untuk punya tunggangan.
Sudah korban berarti sudah punya tunggangan. Ini salah. Kenapa salah? Karena hadisnya dhaif. Kenapa salah? Karena Rasulullah korbannya setiap tahun. Ini hadis yang dhaif yang khusus bicara tentang korban. Tapi kita temukan hadis yang sahih yang umum. Rasulullah bersabda, mal amalu, tidak ada amalan fi ayyamin, pada hari-hari yang lebih utama daripada amalan pada 10 awal Dzulhijjah. Meskipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, lebih utama amalan pada 10 awal Dzulhijjah. 10 awal tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, kita korbannya tanggal 10. Berarti masih termasuk ini. Ini amalan paling utama mengalahkan jihad fi sabilillah. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Adapun hewannya ada dua pendapat juga. Pendapat sebagian kecil ulama katakan korban itu bebas. Korban ayam boleh, bebek boleh, mentok boleh. Tapi ini nggak ada yang melakukan di Indonesia, Pak. Tapi ini pendapat yang lemah karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah korban cuma melakukan salah satu dari 3. Ada kalanya kambing, ada kalanya sapi, ada kalanya onta. Nggak ada yang lain. Padahal waktu itu juga ada ayam dan sebagainya. Maka hewannya hanya sah 3 ini saja. Adapun syarat sahnya ini ada 2 macam. Yang pertama syarat yang harus ada, yang kedua syarat yang tidak boleh ada. Syarat yang harus ada, usianya hewan korban harus usia musinnah. Musinnah diambil dari kata-kata sinun, artinya gigi. Maka musinnah itu yang giginya sudah tanggal, bahasa kita menyebutkan apa? Powel. Okay. Untuk kambing powelnya biasanya 1 tahun, untuk sapi biasanya 2 tahun, untuk onta biasanya 5 tahun. Ini kebiasaan. Kadang-kadang sudah 1 tahun tapi belum powel. Nah, makanya bagaimana ini masalahnya ini? Para ulama katakan kalau salah satu dari 2 tanda ini sudah muncul, sudah sah. Kambing saya sudah 1 tahun tapi belum powel, sah. Kambing saya sudah powel tapi belum genap 1 tahun, sah. Sapi juga begitu, sudah 2 tahun, sah, meskipun belum powel. Atau sudah powel tapi belum genap 2 tahun, sah. Pokoknya salah satu dari 2 syarat ini. Kemudian syarat yang tidak boleh ada yaitu 4 cacat yang disebutkan oleh Nabi. Nabi katakan ada 4 cacat tidak sah untuk korban. Sambil begitu Nabi menyebut apa? Mengisyaratkan 4 jari begini. Kemudian beliau sebutkan 1 sakit yang dahsyat, 2 pincang yang dahsyat, 3 buta sebelah mata, 4 kurus yang dahsyat sampai nggak ada sumsumnya. Ini 4 yang tidak sah. Berarti selain dari cacat yang 4 ini, kalau cacatnya hanya lebih ringan dari 4 ini, maka masih sah. Buntutnya misalnya terputus, sah, karena kurang dari 4 cacat ini. Meskipun saya jujur, ini masalah khilafiyah. Kalau pakai mazhab Syafi'i, buntut tidak ada, tidak sah. Kenapa? Karena buntut itu termasuk yang dimakan. Orang-orang biasanya buat sop sapi, buntut sapi. Buntut sapi. Sop buntut sapi. Nah, berarti buntutnya dimakan. Nah, karena itu berarti tidak sah kalau tidak ada buntutnya. Ini mazhab Syafi'i. Tapi pendapat yang dibeli oleh guru-guru saya, mazhab Hambali, bahwasanya kalau cacatnya kurang dari 4 ini maka masih sah. Tidak ada tanduknya sah, sanglir sah, kemudian tidak ada ekornya tadi sah. Adapun jantan dan betina ini bukan merupakan syarat, sehingga silahkan korban betina kalau uangnya hanya sedikit, karena yang betina harganya lebih murah, maka silahkan korban yang betina. Kemudian ada cacat yang dimaafkan ketika cacat itu muncul setelah ditetapkannya hewan sebagai korban. Kita beli sapi, sempurna sapinya, turun dari truk salah turunnya, akhirnya pincang. Padahal 4 tadi salah satunya apa? Pincang. Apakah ini sah seperti ini? Sah. Kenapa? Sudah kita tetapkan sebagai korban dalam kondisi sempurna. Kemudian cacat dimaafkan. Ada kasus di masa dulu, Pak, di sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi punya kambing, sudah disiapkan untuk korban, dimasukkan di kandang. Malam-malam ada serigala nerekam kambing tadi. Kambingnya selamat tetapi buntutnya potol. Buntutnya udah kemakan. Lapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, gimana ini? Cacat." Beliau katakan, "Lanjutkan." Maka para ulama katakan berarti cacat yang muncul setelah ditetapkan sebagai korban itu dimaafkan.
Kemudian waktunya ini diperselisihkan oleh para ulama, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan waktunya cuma 1 hari, tanggal 10. Ada yang mengatakan waktunya sampai tanggal 12, berarti 3 hari. Pendapat yang kita pilih mazhab Syafi'i 4 hari, 10, 11, 12, 13. Kenapa kita pilih pakai mazhab Syafi'i? Bukan karena kita ta'assub, bukan, tapi karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, wa kullu, dan semua ayyamit tasyrik, hari-hari tasyrik itu dzabhun, adalah waktu untuk menyembelih korban. Hari tasyrik kita tahu tanggal 11, 12, 13. Berarti totalnya 4 hari. Tasyrik ini artinya dari sisi bahasa itu menjemur, Pak. Karena hari tasyrik ini orang-orang biasanya menjemur daging tanggal 11, 12, 13. Dulu belum ada kulkas. Nah, maka tasyrik ini kalau sekarang dalam dunia kita sekarang ya mengkulkas daging. Hari-hari tasyrik, hari mengkulkas daging. Baik, ini waktunya boleh sampai 4 hari. Cuma dari 4 hari ini yang paling utama adalah tanggal berapa? Tanggal 10. Karena tanggal 10 tadi sabda Nabi 10 hari awal ini adalah amalan yang paling utama. Nah, tapi seringkali terjadi perselisihan, Pak. Satunya sudah tanggal 10, satunya masih tanggal 9 karena ikut pemerintah misalnya. Ini perselisihan begini. Ini menurut saya yang harus ngalah adalah yang sekarang sudah tanggal 10. Kenapa? Karena yang sekarang tanggal 9 kalau menyembelih tidak sah. Tapi kalau yang tanggal 10 besok dia tanggal 11 masih sah. Dan ngalah itu ada pahalanya. Panjenengan niatnya saya nyembelihnya tanggal 10. Kenapa? Ini adalah lebih utama. Tapi ketika ada gesekan tadi itu, panjenengan ngalah lebih utama. Kenapa? Panjenengan ngalah itu berarti melakukan satu amalan yang disyariatkan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Ithar itu ngalah. Lihat dalam Al-Qur'an pada juz 28 ada sifat ithar, ngalah. Kemudian kalau kita ngalah itu menyenangkan hati orang. Menyenangkan hati orang ini juga amalan yang paling utama, paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kalau kita ngalah itu maka kita sudah menjadikan umat Islam jadi bersatu, tidak ada perselisihan. Nah, menjadi umat Islam bersatu ini sesuatu yang baik dalam agama ini. Kemudian tadi kita sudah niat dalam hati untuk korban tanggal 10, orang sudah dapat niatnya meskipun tidak berhasil melakukan. Maka seandainya saya ikut korban rombongan kemudian berselisih seperti itu, saya akan ngalah, saya ngikuti yang korbannya besok. Seandainya saya nggak mau ngotot. Kenapa? Fadilahnya 4 tadi. Tapi mudah-mudahan nanti semua korbannya tanggalnya sama. Amin ya rabbal alamin. Terus korban yang paling utama ini juga ada 2 pendapat. Kalau kita kan pakai mazhab Syafi'i, nah urutannya itu yang paling utama 1 orang 1 unta. Yang kedua 1 orang 1 sapi. Yang ketiga 1 orang 1 kambing. Yang keempat 1 orang 1/7 unta. Yang kelima 1 orang 1/7 sapi. Jadi rata-rata orang Indonesia itu korbannya pilih yang nomor paling bawah, 1 orang 1/7 sapi. Tapi nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Tapi saya sarankan, bapak-bapak, ibu-ibu yang uangnya banyak, sebisa mungkin korban 1 sapi 1 orang. Kenapa? Karena uangnya banyak. Kalau uangnya tidak banyak jangan dipaksakan. Tapi kalau uangnya banyak itu bagus. Karena itu adalah nomor 1 nih. Onta kan nggak ada nih. Nah, berarti nomor 1 di Indonesia adalah korban 1 orang 1 sapi. Di kampung saya itu ada seseorang yang kaya, memang dia pebisnis besar, sehingga setiap korban Idul Adha pasti dia 1 sapi. Dia nggak mau sama orang lain, dan pasti pilih sapi yang besar-besar itu. Yang kalau urunan itu 1 orangnya 6,5 juta. Nah, tapi dia sendirian, 6,5 juta kali 7 dia sendiri. Berapa itu, Pak? Nggak ngerti saya. Nah, maka ini yang paling utama menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Maliki, yang paling utama adalah kambing, bukan sapi. Kenapa? Karena kata mazhab Maliki, Rasulullah itu setiap korban Idul Adha selalunya kambing, tidak pernah sapi beliau. Apa yang dipilih oleh Nabi berarti apa? Utama.
Tapi memang sapinya kambingnya Nabi kambing yang mahal. Kambing gibas, jantan, gemuk, mahal, bulunya putih. Ini harganya mahal. Dan beliau biasanya 2 ekor kambing. Maka seandainya satu kambing misalkan 5 juta, berarti 10 juta satu orang. Kemudian doa menyembelih korban, menyembelih binatang. Ini ada 2. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib cuma 1 Pak, nggak panjang. Bismillah, dah. Jangan ditambah Ar-Rahmanir-Rahim. Karena kalau Bismillahirrahmanirrahim pertama tidak sesuai dengan apa yang dibaca Nabi. Nabi hanya membaca Bismillah. Kalau Nabi baca Bismillah, kita lebih baik ngikuti Nabi, nggak usah ditambah-tambah. Sama dengan azan dia, Allahu Akbar, nggak usah ditambah Allahu Akbar kabiro, malah jadi nggak bagus. Nah, juga menyembelih juga begitu, Bismillah, udah. Terus Bismillahirrahmanirrahim itu nggak cocok untuk menyembelih, karena Ar-Rahman artinya pengasih penyayang. Kamu mengatakan pengasih penyayang tapi malah beleh, orang cocok kan? Belehi mata ini kok, pengasihnya di mana, penyayangnya di mana, nggak cocok. Ya. Nah, maka Bismillah saja, nggak usah pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Adapun doa yang lainnya itu semuanya adalah sunnah. Allahu Akbar sunnah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin sunnah. Namanya kalau Muhammad sebut Muhammad. Ya. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, doa yang panjang itu sunnah. Kemudian Allahumma hadza minka walaka, ya Allah ini korban darimu dan untukmu. Ini sunnah, semuanya sunnah. Maka seandainya nama-nama itu nggak disebutkan tuh nggak apa-apa. Ini sapi milik siapa? 7 orang. Mana namanya? Hilang. Nggak usah dicari Pak. Karena apa? Allah sudah tahu ini milik siapa. Seandainya saya nyembelih sapi A, tapi saya nyebutkan nama-nama sapi B, nggak usah diulang, nggak apa-apa. Udah terlanjur sapinya sudah mati. Namanya salah, nggak apa-apa. Kenapa? Tetap Allah tahu ini bukan milik mereka. Ini tetap miliknya orang-orang yang korban itu. Nah, maka nama-nama itu nggak penting. Kemudian menghadapkan ke arah kiblat, ini juga sunnah. Sehingga kalau susah kita untuk menghadapkan ke arah kiblat, maka menghadap ke arah manapun sah. Kadang-kadang kita ingin jatuhkan ke arah kiblat, malah jatuhnya salah. Nah, seperti ini nggak apa-apa, lanjutkan saja, nggak harus menghadap ke arah kiblat. Kemudian kalau ada sapi yang lepas kendali, yang tidak bisa kita kejar, maka boleh untuk ditembak, mati halal. Atau dipanah, mati halal. Tapi kalau dipanah dia jatuh masih hidup, jangan dibiarkan mati sendiri, segera disembelih. Itu kalau lari Pak. Tapi kalau tidak lari, tidak boleh kita panah, tidak boleh kita tembak. Kemudian berserikat, tentangnya. Nah, berserikat ini ada 2 macam. Ada berserikat yang sah, ada berserikat yang tidak sah. Berserikat yang sah 2 macam. Kalau untuk unta maka boleh berserikat sampai 10 orang. Kalau untuk sapi hanya boleh sampai 7 orang. Berserikat yang tidak sah adalah ketika sapi lebih dari 7, unta lebih dari 10, atau kambing lebih dari 1. Ini tidak sah. Sehingga suami istri urunan 500 dapat 1 kambing, nggak bisa. Caranya gimana? Ibunya ngasih kepada bapaknya, Pak badhe korban, nggih, gadah duit ngoten, eneke meng 500. Nah, saya punya 500, saya tambahi. Nah, berarti dikasihkan kepada suaminya. Maka jadi milik 1 orang. Kemudian dia beli kambing 1, sah. Istrinya sudah dapat pahala karena dia membantu orang yang korban. Nah, jadi tidak untuk berserikat. Kalau ada orang Nasrani korban, ikut korban sapi, ya tetap sah korbannya 6 orang. Yang tidak sah hanya si Nasraninya tadi. Jadi kalau ada tetangga Nasrani mau gabung, menurut saya nggak usah dilarang. Monggo silahkan Pak Nasrani, Pak kafir, monggo. Ya. Tapi tolong diketahui karena panjenengan kafir, maka korban panjenengan tidak sah. Kami berenam sah, panjenengan tidak sah. Kalau panjenengan pengen sah, syaratnya 2 saja. 1 ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, 1 lagi ucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gampang. Jadi malah ini sebagai sarana dakwah supaya dia masuk Islam. Beda niat juga sah. 7 orang
yang 6 ini untuk korban, yang satunya dia punya warung soto sapi. Nah, dia nyembelih untuk warungnya, berarti bukan untuk korban. Beda niat seperti ini. Ini tidak ada masalah, tidak mengganggu yang niatnya korban. Ini berserikat yang tidak sah sudah kita pelajari ya. Baik, ini berarti dihapus saja. Kemudian korban untuk mayit, ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan korban untuk mayit tidak disyariatkan karena hadisnya dhaif, tidak sahih dari Nabi. Dan ini pendapat yang saya ikuti, Pak. Sehingga tidak usah korban untuk mayit karena hadisnya dhaif. Ibnu Mubarak mengatakan, kalau saya lebih baik orang itu sedekah untuk mayit karena pahalanya pasti sampai kepada mayit. Tapi kalau korban untuk mayit tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan sampainya, sehingga tidak usah, kata beliau. Pendapat yang kedua mengatakan boleh korban untuk mayit secara mutlak. Pendapat ketiga mazhab Syafi'i mengatakan boleh korban untuk mayit dengan syarat si mayit sudah berwasiat. Saya nanti kalau mati, kamu setiap tahun nak korban untuk saya. Jadi korbannya kamu 2, untuk kamu 1, untuk saya 1. Nah, kalau berwasiat begitu sah menurut mazhab Syafi'i. Nah, ini karena perselisihan pendapat ulama, sebaiknya tidak usah dilakukan. Tapi kalau ada warga yang ingin korban untuk bapaknya yang sudah mati, jangan dilarang. Karena toh masih ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi masalah-masalah khilafiyah gini, kita tidak usah hitam putih, tapi kita longgar saja. Kita ambil pendapat yang paling kuat, tapi ada orang lain pendapat yang lain, dibiarkan. Kunut subuh, nah, jangan gara-gara kita tidak kunut subuh kemudian imamnya kunut ditarik, tidak boleh ngimami lagi, nggak benar. Di sini biasanya kunut mau benar? Oh, tidak kunut. Nah, seandainya ada yang apa? Kunut subuh. Nah, padahal kita apa namanya? Dia biasanya tidak kunut subuh. Kita sendiri yang memajukan. Udah biarkan. Karena memang apa? Orang-orang itu masing-masing punya madhab sendiri-sendiri yang sesuai dengan madhab yang diyakini. Baik, ini yang paling penting mungkin pembagian korban ini. Pembagian korban seringkali terjadi perselisihan di antara panitia dengan pengkorban. Ini semestinya tidak usah ada perselisihan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah menentukan. Rasulullah tidak pernah menentukan. Yang korban itu ngambil berapa, nggak ada dalilnya. Hanya saja Rasulullah kalau korban biasanya dibagi 3. Sepertiga beliau ambil untuk keluarga besar-besar, keluarga beliau besar. Ada 9 istri, nah, maka ngambilnya sepertiga. Sepertiga lagi diberikan untuk tetangga-tetangga. Sepertiga lagi diberikan untuk orang-orang yang minta-minta yang kelilingan itu. Nah, maka dibagi apa? 3 bagian. Nah, kalau kita istrinya cuma 1, menurut saya loh, ngambilnya nggak usah sepertiga, kurang saja. Rasulullah ngambil sepertiga, istrinya berapa? 9, Pak. Lah istrinya jenengan pintar, Pak? 1-1 toh nggih? Mosok satuin juga sepertiga nih. Pakaian nih kok. Menurut saya loh nggih, panjenengan cocok nomor terserah. Makanya kalau saya korban nggak pernah ngambil sepertiga, nggak pernah. Kenapa? Karena istriku kursi citok. Insya Allah kalau istri saya 4, insya Allah nanti ngambil sepertiga nanti. Ini mumpung istri saya nggak ada, saya ngomong gini nggak apa-apa. Maka ringkasnya begini. Kalau panitia, kalau seseorang korban lewat panitia, maka panitia berhak menentukan. Panitia musyawarah tadi. Nah, nanti setelah musyawarah ditetapkan, ini setiap pengkorban misalnya dapat 5 kilo misalnya, atau 10 kilo misalnya. Maka ketetapan itu disampaikan kepada para pengkorban. Yang mau dengan keputusan silahkan gabung, yang tidak mau silahkan gabung ke tempat yang lain yang dia setuju. Sehingga dengan seperti ini tidak ada perselisihan lagi. Maka di awal tolong panitia itu jelaskan untuk pengkorban dapat berapa, dijelaskan supaya tidak ada perselisihan. Yang jelas panitia berhak menentukan. Orang tidak wajib ikut panitia. Korban sendiri-sendiri sah. Di masa Rasulullah tidak ada panitia korban. Semuanya korban sendiri-sendiri. Nggak ada panitia. Kemudian bagaimana kalau diberikan kepada orang kafir? Nah, di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang saya ikuti, boleh diberikan kepada orang kafir. Kenapa? Karena ini hanya korban sunnah, hukumnya sunnah. Maka seperti akikoh, akikoh kan hukumnya sunnah, boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Maka berarti korban Idul Adha sama, boleh diberikan kepada orang kafir. Menyimpan lebih dari 3 hari, silahkan.
Karena dulu Nabi membatasi 3 hari itu pas musim paceklik saja, banyak kelaparan, maka Nabi batasi. Yang korban jangan lebih dari 3 hari nyimpan dagingnya. Tapi setelah itu tahun berikutnya para sahabat tanya, ya Rasulullah, tahun ini gimana? Boleh nggak nyimpan lebih dari 3 hari? Beliau katakan silahkan, kan sudah nggak ada paceklik lagi. Nah, maka sekarang kita nyimpan 1 tahun pun juga boleh, Pak. Tapi kayaknya sudah rusak nih, disimpan di dalam kulkas 1 tahun, nah, mungkin sudah kurang nyaman, kurang lezat. Tapi sahnya sah, bolehnya boleh. Yang ke-11, menjual kulit atau kepala kurban tidak boleh dijual. Saya tampilkan dalilnya. Man ba'a jilda udhiyati, man ba'a, barang siapa yang menjual jilda kulit udhiyatihi, korban idul adha, fala udhiyatalah, maka tidak ada korban untuknya, maksudnya tidak sah. Hadis riwayat Hakim sahih, jadi nggak boleh dijual. Saya berikan kulit kepada tetangga saya yang miskin, setelah itu dia jual, boleh, karena dia tidak korban, yang korban adalah saya. Jadi yang tidak boleh menjual adalah yang korban, udhiyatihi, korban dia, berarti yang korban. Panitia gimana? Panitia itu adalah wakil dari pengkorban. Kalau wakil, maka hukumnya sama dengan yang mewakilkan. Saya pengkorban, saya wakilkan kepada panitia, panitia hukumnya sama dengan saya. Saya nggak boleh jual, maka panitia juga tidak boleh menjual. Tapi kalau menjualkan boleh, Pak. Saya punya hewan korban, kemudian kulitnya saya berikan kepada tetangga saya. Tetangga saya bilang, ngapunten Pak, saya tidak bisa menggarap kulit ini, saya juga nggak tahu jualnya kemana. Nah, kemudian saya bilang, baik, saya jualkan, duitnya saya berikan, boleh. Karena hakikatnya yang menjual adalah orang yang diberi tadi, bukan saya, karena duitnya kembali kepada dia. Ngerti nggih? Nah, maka panitia jangan menjual kecuali kalau hanya menjualkan tadi. Kemudian nomor 12, korban digabung dengan akikah. Ini ada 2 pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak bisa. Akikah itu sendiri, korban itu sendiri, gabung nggak bisa. Mazhab Hambali longgar, boleh digabungkan. Karena Rasulullah bersabda, likulli mri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan 2 berarti dapat 2. Maka kalau menurut saya, kalau uangnya banyak, silahkan korbannya 2. Ini pas hari akikah ngepasi tanggal 10 Dzulhijjah, berarti korbanlah 2. Korban akikah 1, korban Idul Adha 1. Tapi kalau duitnya sedikit, nah silahkan pakai mazhab Hambali di sini, niatnya di double 2, nggak ada masalah insyaallah taala. Lebih ngirit, Pak, lebih ngirit. Baik, nomor 13, hewan korban dari orang kafir. Orang kafir, tetangga kita, gereja, kemudian bawa hewan korban masih hidup, dikirim ke masjid. Pak, ini ada korban dari gereja, dikasihkan ke masjid. Gimana ini? Orang kafir korbannya tidak sah. Supaya sah gimana? Ini diberikan kepada orang muslim. Kemudian setelah diberikan kepada perorangan orang muslim, mereka lah yang menyembelih. Maka supaya sah gimana? Nah, kita bilang ini di masjid ini takmirnya ada 7, maka silahkan kalau gereja mau ngasih itu adalah 1 ekor sapi, nanti diberikan kepada 7 takmir ini. Nah, 7 takmirnya yang berkorban, Pak. Maka ini sah seperti ini, karena sudah menjadi miliknya, Pak, para takmir. Nah, seperti ini supaya sah. Tapi kalau ini adalah korbannya gereja, ini korbannya gereja langsung disembelih, nggak sah sebagai korban. Sah sebagai sembelihan biasa, tapi sebagai korban tidak sah. Kemudian yang ke-14, salah kaprah dalam korban. 1, salah kaprah yang pertama, korban di atas namakan bergantian sekeluarga. Ini enggak ada dasarnya. Tahun ini atas nama saya sebagai bapak, tahun besok atas nama istri saya sebagai ibu, kemudian tahun berikutnya lagi istri saya yang kedua, tahun berikutnya lagi anak saya pertama, tahun berikutnya lagi anak saya kedua. Nggak ada dalil. Rasulullah setiap tahun korban tidak pernah ganti-ganti nama. Beliau ucapannya tidak berubah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad sekeluarga. Nah, jadi nggak usah dipindah-pindah nama. Atas nama anak saya nggak usah begitu. Saya khawatir kalau di atas namakan anak dan seterusnya itu ada perasaan semacam kebanggaan. Oh, sak keluargaku kabeh wis korban kabeh. Malah kebanggaan itu malah nggak ada pahalanya.
Yang kedua, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita beramal itu syarat diterimanya kan dua. Satu harus ikhlas, kalau tidak ikhlas nggak diterima. Satu harus sesuai ajaran Nabi, kalau tidak sesuai ajaran Nabi malah tidak diterima. Karena itu saya sarankan tidak usah diatasnamakan yang bergantian seperti itu, karena tidak ada dasarnya sama sekali. Kemudian salah kaprah yang kedua adalah korban hanya satu kali seumur hidup. Tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa orang yang memahami korban itu hanya satu kali seumur hidup, gara-gara hadis dhaif yang sudah saya bacakan tadi. Saya diberitahu katanya di daerah Lampung itu orang-orang korban cuma satu kali, Pak. Kenapa? Katanya gara-gara tadi, ya, sudah punya tunggangan, sudah nggak perlu korban lagi. Alhamdulillah kita di Surakarta ini Sragen dan sebagainya juga korbannya tidak hanya satu kali seumur hidup. Kemudian yang terakhir, korban bulan Rajab. Nah, ini perkara yang jarang diketahui orang. Jadi dalam Islam ternyata korban itu ada 3 yang disyariatkan. Korban akikah ketika anak kita lahir, korban Idul Adha pada 10 Dzulhijjah, korban bulan Rajab. Korban apa? Bulan Rajab. Saya tampilkan dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya atas seluruh penghuni rumah, fi kulli amin, pada setiap tahun 2 kali korban, udhiyatan, korban Idul Adha, wa atiratan, dan korban atirah. Atadrun, kalian tahu tidak, mal atirah, apa korban atirah? Yusammihan nas rajabiyah, yaitu yang disebut oleh manusia korban bulan Rajab. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah, ada 2 pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan korban bulan Rajab masih disyariatkan sampai kiamat. Ulama yang lain semuanya mengatakan korban bulan Rajab sudah dihapus hukumnya, sudah tidak disyariatkan. Nah, kalau panjenengan mengaku bermadhab Syafi'i, maka minimal seumur hidup kalau bisa korban bulan Rajab 1 kali. Alhamdulillah saya sudah pernah korban bulan Rajab. Tidak akan saya ulang lagi. Cuma sekali aja cukup untuk mengamalkan ilmu madhab Syafi'i ini. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Saya sengaja mencepatkan supaya ada waktu bagi panjenengan untuk soal jawab. Barangkali ada masalah yang belum disampaikan di sini yang perlu untuk dibahas. Monggo silakan. Monggo. Kita panitia korban. Ya. Di situ ada keterangan tidak menjual kepala. Misalnya kita umumkan pada simbol korban sebelum acara pembelian mohon keikhlasannya, nanti setelah sembelih bagaimana kalau kulit atau kepala kita jualkan, boleh nggak panitia itu? Setelah dijual untuk apa, Pak? Juga diberikan pada fakir miskin. Nah, diberikan berarti menjualkan itu. Kalau diberikan berarti apa? Menjualkan. Tapi kalau kita jual masuk kantong kita, nah itu berarti tidak boleh. Karena panitia itu sama dengan pengkorban. Kaidahnya tadi al-wakil kal mukil. Wakil hukumnya sama dengan yang mewakilkan. Nggak boleh menjual. Menjualkan nggak apa-apa. Ini perlu apa nggak tadi? Tujuan oleh para jamaah di Jawa. Itu perlu disampaikan kepada pengkorban supaya mereka tahu. Mereka tahu hak mereka dari korban itu apa, supaya tidak terjadi perselisihan. Panitia berhak menentukan apapun. Yang berkorban mau oke, yang berkorban tidak mau silahkan pergi ke tempat yang lain. Ada lagi mungkin? Monggo, Pak. Terima kasih, langsung saja. Kan tadi dijelaskan untuk korban itu unta, sapi, dan kambing. Ya. Kalau misalnya di suatu daerah, terus korbannya kerbau. Oh ya. Korban kerbau sepakat para ulama sah. Kenapa sepakat mereka sah? Karena mereka berpendapat kerbau hukumnya sama dengan sapi. Dari sisi zakat sama, dari sisi korban juga sama. Maka korban kerbau maksimal berapa orang? 7 orang. Zakat kerbau 30 ekor sama dengan sapi.
Saya punya sapi 30 ekor, nah, wajib kena zakat. Kerbau juga begitu. Ini sepakat para ulama mengatakan seperti itu. Jadi dalilnya apa? Dalilnya kesepakatan para ulama. Boleh seperti itu. Tapi tampaknya di Sragen nggak pernah pakai korban kebo. Nah, di Kudus mungkin. Kalau kuda untuk korban tidak sah. Kuda untuk korban tidak sah. Karena bukan termasuk an'am tadi. Ada lagi? Nih, ada hadis man wajada sa'atan ala itu ala korban musola. Ya. Mohon dijelaskan. Ya. Ini dalil orang yang mewajibkan korban Idul Adha. Yaitu madhab siapa tadi? Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan korban Idul Adha wajib. Dalilnya apa? Man wajada sa'atan, barang siapa yang punya kelonggaran duit, falam mohon maaf. Man kana lahu sa'atun. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kelonggaran duit, walam yudhahi, tidak mau korban Idul Adha, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat salat kami, yaitu tempat salat Id. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ini dalil bagi mereka yang mewajibkan korban Idul Adha. Tapi hadis ini menurut para ulama, hadis ini bukan sabda Nabi. Ini hanya perkataan Abu Hurairah. Kalau perkataan Abu Hurairah tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Hujjah itu cuma 3 saja. Kalam Allah nggak mungkin salah. Sabda Nabi tidak mungkin salah karena wahyu. Ketiga, kesepakatan para ulama. Ini dalil. Adapun perkataan Abu Hurairah, perkataan Sayyidina Umar, perkataan Sayyidina Abu Bakar, semuanya nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena namanya manusia, bisa salah nggak? Bisa. Abu Hurairah bisa salah nggak? Bisa. Ini Abu Hurairah pernah jadi gubernur Madinah, maka dia kasih peraturan, penduduk saya kota Madinah yang punya duit tapi nggak mau korban, besok nggak usah ke lapangan. Nah, maka ini seandainya kita sebagai gubernur atau wali kota atau RT atau RW kasih peraturan ini juga boleh, Pak. Besok kami mengadakan sholat Id di lapangan. Yang punya duit banyak nggak mau korban, nggak usah datang. Silahkan ke gereja saja. Nah, maka boleh kayak begitu. Cukup, Bang? Nggak mau. Diterangkan berkorban itu namanya tidak usah cari-cari yang contohnya Nabi, atas nama Nabi dan ahlinya. Yang ditanyakan seandainya punya uang tuh anak saya laki-laki, itu atas nama anak saya laki-laki, tetapi ayahnya dapat pahala tidak, atau sebaiknya uangnya anak laki-laki tapi pakai nama ayahnya dan ahlinya ismet dapat. Yang korban adalah yang mengeluarkan uang, tapi dia bisa mensyarikatkan sekeluarga dalam korbannya tadi. Sehingga caranya gimana? Dia berkorban mengatakan, ya Allah terimalah ini dari saya sekeluarga. Sekeluarga itu bapak, ibu, semuanya. Maka semuanya bisa disyarikatkan dalam pahala. Tapi kalau model tadi ya, saya sebagai bapak, saya mengeluarkan duit setiap tahun, tapi atas nama gonta-ganti. Padahal duitnya saya terus. Nah, ini yang nggak sesuai sunnah. Kalau memang duitnya anak saya, berarti dia korban atas nama dia. Oke, kalau saya punya duit, anak saya punya duit, sehingga saya korban, anak saya korban, lebih bagus lagi. Jadi misalnya dalam satu keluarga itu ada 5 orang, semuanya punya duit semuanya. Paling bagus 5-5-nya apa? Berkorban. Meskipun satu mewakili sudah cukup, tapi seandainya 5-5-nya berkorban, lebih utama. Ini tampaknya sudah adzan Isya. Kita ajukan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.